Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Meningkatkan Customer pada Media Sosial dan Branding Website UMKM Makanan Ringan dan Snack. Untuk anggota kelompok 3 ada Aris Saparudin, Azam Yogaswara, Ilham Maulana Hakim, Jafar Sodik Asmali, dan Nuryadin. Selanjutnya ada piagam proyek. Pada piagam proyek ini, Project Title meningkatkan customer pada media sosial dan branding website UMKM makanan ringan dan snack. Untuk bisnis case-nya, UMKM makanan ringan dan snack menghadapi tantangan dalam menjangkau dan memperluas basis pelanggan mereka. Media sosial menjadi solusi yang efektif dalam mencapai tujuan ini, dan snack memiliki keterbatasan dan dalam pemahaman strategi pemasaran digital. Sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas, serta pengelolaan akun media sosial yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Dani Snack merencanakan proyek untuk meningkatkan jumlah pelanggan melalui media sosial dan branding website. Proyek ini akan melibatkan analisis target pasar, pemilihan platform media sosial yang tepat, pengembangan konten yang menarik, dan pengukuran kinerja melalui analisis data serta pengembangan pada website. Diharapkan dengan melaksanakan proyek ini, Dani Snack dapat memperluas jangkauan pelanggan, meningkatkan kesadaran merek dan penjualan mereka di pasar makanan ringan, dan membangun branding website yang kuat untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi dan menarik pelanggan baru. Untuk problem statement-nya, UMKM dan Snack ini belum menggunakan media sosial dalam penjualan dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. UMKM ini juga belum memiliki website yang berfungsi untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian. UMKM dan Snack hanya melakukan penjualan produk secara offline yang mengakibatkan keterbatasan dalam berhubungan dengan pelanggan. Oleh karena itu, UMKM perlu melakukan social media management dan membuat website agar mempermudah pelanggan dalam menjangkau UMKM dan Snack. Selanjutnya ada project race, yaitu yang pertama risiko kurangnya anggaran, yang kedua risiko kurangnya pemahaman tentang media sosial dan website, yang ketiga risiko tidak relevannya platform media sosial, dan yang keempat yaitu risiko rendahnya keterlibatan pelanggan. Selanjutnya adalah goal statement, di mana goal statement ini meningkatkan customer pada media sosial UMKM makanan ringan dan snack dengan meningkatkan jumlah like, komentar, dan berbagi konten, serta meningkatkan jumlah pengikut dan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada project team, terbagi menjadi dua, yaitu ada nama dan roles atau tanggung jawab, di mana Arisa Parudin bertanggung jawab sebagai social media management, Azan Yogaswara pembuat website, Ilham Maulana Hakim komunikasi dengan owner UMKM dan social media management, Jafar Sodik Asmali pembuat website, mengumpulkan isi konten website, informasi kontak, foto produk, deskripsi UMKM, dan produk-produk lainnya. Selanjutnya ada Nuryadin bertanggung jawab sebagai pembuat logo UMKM. Selanjutnya ada project scope. Terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu ada analisis target pasar, penentuan platform media sosial, pengembangan strategi konten, pengelolaan dan pengukuran kinerja media sosial, pembuatan serta pengembangan website, dan yang terakhir penentuan rencana tindak lanjut. Selanjutnya ada estimasi budget. Untuk proyek ini, kami tidak sama sekali menggunakan perencanaan anggaran biaya. Meskipun tidak ada perencanaan biaya, kami akan memantau dan mengelola proyek ini dengan sesama untuk memastikan agar tetap berada dalam batas terkendali. Kami menggunakan tools gratis untuk konten Facebook seperti website, yaitu Canva dan CapCut untuk video editing. Selanjutnya untuk website juga menggunakan tool gratis yaitu platform Doric.io. Selanjutnya ada estimasi benefit. Untuk benefit proyek ini yaitu memiliki website yang memberikan kemudahan pelanggan untuk memesan atau menanyakan stok barang yang ada di UMKM dan di Snack. Kemudian, benefit selanjutnya UMKM ini mempunyai social media management yang memiliki manfaat memperluas hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, UMKM dan Snack ini juga
sudah memiliki logo agar branding yang dilakukan oleh UMKM dapat lebih mudah dan lebih kuat dan ditandatangani oleh Ilham Monakib. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Untuk profil UMKM, nama toko dan Snack, pemilik toko Ahmad Ramdanillah, tahun berdiri 2020, untuk jumlah karyawan 3 orang, dan jenis barang yang dijual yaitu makanan ringan, dan alamat toko ini ada di Jalan Raya Cinagen, Surade. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nuryadin. Kepada Nuryadin, saya persilakan. Oke, untuk latar belakang proyek, UMKM makanan ringan dan snack menghadapi tantangan dalam menjangkau dan memperluas basis pelanggan mereka. Media sosial menjadi solusi yang efektif dalam mencapai tujuan ini. Dan snack memiliki keterbatasan dalam pemahaman strategi pemasaran digital, sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas, serta pengelolaan akun media sosial yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Danisnek merencanakan proyek untuk meningkatkan jumlah pelanggan melalui media sosial dan branding website. Proyek ini akan melibatkan analisis target pasar, pemilihan platform media sosial yang tepat, pengembangan konten menarik, dan pengukuran kinerja melalui analisis data, serta pengembangan pada website. Diharapkan dengan melaksanakan proyek ini, Danisnek dapat memperluas jangkauan pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, dan penjualan mereka di pasar makanan ringan, dan membangun branding website yang kuat untuk mencapai target penjualan yang lebih tinggi dan menarik pelanggan baru. Lalu selanjutnya ada penetapan lingkup proyek. Di antaranya ada analisis target pasar, penentuan platform media sosial, pengembangan strategi konten, pengelolaan dan pengukuran kinerja media sosial, pembuatan serta pengembangan website, dan penentuan rencana tindak lanjut. Oke, di sini ada WBS, dimulai dengan perencanaan target, meningkatkan jumlah pelanggan. Ini dibagi menjadi 5. Di antaranya ada analisis dan penelitian. Yang kedua ada perencanaan strategi pemasaran media sosial. Yang ketiga ada rencana pengelolaan media sosial. Yang keempat ada pengukuran kinerja media sosial dan rencana tindak lanjut. Diawali dengan analisis dan penelitian dibagi menjadi 2. Ada analisis target pasar dan penelitian platform media sosial. Dan selanjutnya ada perencanaan strategi pemasaran media sosial yang dibagi menjadi 2, yaitu ada penelitian platform media sosial dan pengembangan strategi konten. Dan selanjutnya ada rencana pengelolaan media sosial. Ini dibagi menjadi 3, di antaranya penjadwalan posting media sosial, manajemen tanggapan dan komunikasi, dan pembuatan kampanye iklan berbayar jika diperlukan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja media sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu pengumpulan data kinerja media sosial dan analisis data kinerja media sosial. Dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut, dibagi menjadi 2, di antaranya implementasi rencana pemasaran digital dan perencanaan kinerja dan penyesuaian strategi. Selanjutnya ada perencanaan jadwal yang berkaitan dengan kegiatan serta pekan pelaksanaan. Yang pertama ada menganalisis dan riset, dilakukan di pekan 1. Yang kedua membuat logo UMKM, dilakukan di pekan 2 dan 3. Yang ketiga ada sosial media manajemen, dilakukan di pekan 2, 3, dan 4. Yang keempat ada branding website, dilakukan di pekan 2, 3, dan 4. Dan yang kelima memantau dan mengukur kinerja proyek, dilakukan di pekan keempat. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aris. Terima kasih Nuryadin. Saya akan melanjutkan terkait perencanaan biaya proyek. Untuk proyek ini kami tidak menggunakan sama sekali perencanaan anggaran biaya. Meskipun tidak ada perencanaan biaya, kami akan memantau dan mengelola proyek dengan seksama untuk memastikan agar tetap berada dalam batas yang terkendali. Kami menggunakan tools gratis yaitu konten Facebook serta website yaitu Canva dan CapCut atau editing video. Untuk website juga menggunakan tools gratis yaitu platform Dorix, IO. Untuk manajemen risiko proyek ini ada beberapa poin. Poin pertama, risiko kurangnya anggaran. Poin kedua, risiko kurangnya pemahaman tentang media sosial dan website.
Poin ketiga, risiko tidak relevan platform media sosial dan website. Dan poin terakhir, risiko rendahnya keterlibatan pelanggan. Untuk data penunjangnya sendiri, kami menggunakan 3 referensi. Yang pertama, jurnal dari optimasi strategi e-marketing untuk meningkatkan penjualan produk UMKM pasar Progala Pati beserta websitenya. Yang kedua, jurnal strategi pemasaran dalam upaya peningkatan omset penjualan UMKM Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan jurnal terakhir, pemanfaatan sosial media dalam meningkatkan penjualan UMKM Bina Yayasan Cinta Baca Indonesia. Baik, kita memasuki pelaksanaan proyek. Untuk pembagian tugasnya dan tanggung jawabnya sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, jobdesk dan penanggung jawab. Untuk sosial manajemen, Arisa Parudin dan Nuryadin. Pembuatan website, Japar Sodik Asmali dan Ajan Yoga Suara. Komunikasi dengan Onward UMKM oleh Ilham Maulana Hakim. Admin WhatsApp bisnis UMKM, Ilham Maulana Hakim. Logo UMKM, Nuryadin. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ajan Yoga Suara. Kemudian selanjutnya ada penentuan target keberhasilan proyek. Untuk aktivitas yang pertama itu ada profit. Untuk profit dari week 1 sampai week 4 itu sebesar 3.750.000. Kemudian untuk aktivitas yang kedua itu ada social media management. Untuk week pertamanya itu kita melakukan membuat akun sosmed Facebook dan WhatsApp bisnis. Kemudian untuk week keduanya itu akun Facebook kita itu mencapai 50 follower dan sudah ada isi kontennya. Kemudian week ketiga itu masih sama juga 50 follower dan isi konten, dan week keempat masih sama juga 50 follower dan isi konten. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga itu ada membuat professional branding dengan landing page website UMKM. Untuk week pertama itu kita mengumpulkan konten yang akan digunakan dalam website, landing page, seperti deskripsi bisnis, daftar produk, dan lain-lain. Kemudian untuk week keduanya melakukan pembuatan struktur halaman, pembuatan isi konten, dan desain visual. Kemudian untuk week ketiga itu pengembangan fungsionalitas responsif, memastikan bahwa website dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat dan browser. Kemudian untuk week keempat itu melakukan penyempurnaan dan pengeditan akhir serta peluncuran website ke publik. Kemudian kita masuk ke pelaporan proyek. Kemudian untuk aktivitas yang pertama itu membuat logo UMKM. Untuk progress week 1-nya masih 0%. Kemudian untuk progress week keduanya sudah 80%. Dan progress week ketiga dan week keempatnya itu sudah selesai, yaitu 100%. Untuk PIC-nya itu Nuryadin. Kemudian untuk sosial media manajemennya itu untuk progress week pertama masih 0%. Progress week keduanya itu sudah 60%. Progress week ketiga 80%, dan progress week keempatnya 100%. Untuk PIC-nya Alis dan Ilham. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga itu membuat professional branding dengan landing page website UMKM. Untuk progress week pertama itu 0%, untuk progress week kedua itu 40%, progress week ketiga 80%, progress week keempat 100%. Untuk PIC-nya Asmali dan Azan. Next. Selanjutnya update hasil actually weekly selama 3-4 pekan. Untuk indikator yang pertama itu ada profit. Untuk profit week pertama itu 10 juta, week kedua itu 3.938.000. Untuk week ketiga itu 2.540.000. Untuk week keempat itu 3.238.000. Kemudian untuk indikator yang kedua itu sosial media management. Untuk week pertama itu tidak mempunyai akun media sosial apapun. Untuk week kedua itu membuat akun sosial media Facebook, isi konten. Kemudian untuk
follower Facebooknya itu sudah 138 dan membuat WhatsApp bisnis. Untuk week ketiga itu akun Facebooknya sudah mempunyai 148 follower dengan 2 isi konten, edit profile, dan sampul. Untuk week keempatnya itu akun Facebook sudah memiliki 168 follower dengan 4 isi konten, kemudian edit foto profil dan sampul. Kemudian untuk indikator yang ketiga itu ada membuat professional branding dengan landing page website UMKM. Untuk week pertama itu tidak mempunyai website khusus toko dan snack. Untuk week kedua itu mengumpulkan konten yaitu deskripsi bisnis, gambar produk, dan informasi kontak. Untuk week ketiga itu pembuatan konten, desain visual, dan struktur halaman website. Dan untuk week keempat itu pengembangan fungsionalitas website, memastikan website sudah responsif desain dan penyempurnaan akhir serta peluncuran website ke publik. Kemudian di sini ada data foto, video, dan desain. Untuk di sini yang pertama itu ada foto dari website kita, yang kedua itu ada foto dari UMKM-nya, yang ketiga itu ada foto konten di Facebook. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Java. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan evidence, data, foto, dan video, serta desain, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada logo ya. Logonya pertama itu ada warna coklat, artinya berarti klasik, identik dengan memberikan kesan aman dan juga nyaman, seperti halnya makanan halal dan aman dikonsumsi. Terus logonya berbentuk lingkaran. Kenapa? Karena artinya itu pergerakan dan juga perlindungan, selalu siap dalam melayani konsumen dan menjaga kualitas. Dan tulisannya itu berwarna kuning serta putih. Kalau warna kuning ini artinya optimis dalam menjalankan usaha untuk mencapai target. Lalu di situ juga ada gandum, yang artinya semakin berisi semakin tegak, semakin produk laris maka semakin terus meningkat dalam segala sektor, mulai dari pelayanan, misalnya membuka cabangan baru, serta jumlah produksi yang meningkat pula. Lalu di bawah juga ada titik 4, artinya sebuah proses mulai dari awal atau merintis hingga sukses. Nah, selanjutnya di sini ada link video lokasi UMKM yang diperuntukkan untuk website. Nah, berikut adalah video dari toko Danix Snack-nya secara offline. Jadi pelanggan bisa mengetahui letak secara khususnya lokasi si toko Danix Snack ini. Lalu di sini juga ada link website. Berikut adalah website UMKM Danix Snack yang sudah kami buat. Di sini ada halaman page navigasi, di situ ada home, about, dan juga produknya, dan juga ada button beli sekarang. Lalu ada logo UMKM, dan di sini halaman pertama di situ ada deskripsi UMKM. Lalu yang selanjutnya ada snack yang paling populer dari UMKM Dani Snack. Selanjutnya ada full product snack. Kita bisa klik view more. Nah, di sini ada semua produk yang dijual dari UMKM Dani Snack. Di sini ada deskripsi dan juga nama produk dan juga foto produk dan juga harga produknya. Di sini juga ada klik beli sekarang, di mana ketika klik beli sekarang, maka akan direct ke WhatsApp bisnis UMKM kami. Tinggal klik ketika klien untuk membeli, tinggal klik continue to chat. Kita balik lagi ke websitenya. Nah, di situ ada juga ownernya sebagai owner Dani Snack UMKM-nya.
Lalu di bawah itu ada footer, di mana apa namanya, di situ ada company-nya itu berisi home, about us, our menu itu produknya, service-nya ada produk, Facebook, WhatsApp Business, lalu bisa melalui email danisnack02@gmail.com, dan juga alamat UMKM kami yaitu Jalan Raya Cinagen, Surabaya, Jawa Barat, Indonesia, Sukabumi. Kembali lagi ke halaman home ini, di atas itu ada video letak offline UMKM dan snacknya. Jadi pelanggan bisa melihat kalau ingin membeli secara langsung, secara offline, tinggal melihat videonya, letaknya di mana. Lalu di bawah itu ada kontak us untuk feedback, di mana ini akan direct ke email kami. Baik, itu saja untuk website. Nah, di sini ada Pika selama proyek berlangsung. Di sini ada problem identification dan juga corrective action. Yang pertama untuk problemnya itu kendala dalam mengelola keuangan, termasuk dana dan cash flow. Untuk correctionnya tinjau dan perbarui perencanaan keuangan. Kedua, buat anggaran yang realistis dan ikuti dengan disiplin. Yang ketiga, cari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan. Lalu yang kedua itu ada problem identification, ada kurangnya strategi pemasaran untuk memasarkan produk makanan ringan ini. Nah, korektifnya itu identifikasi target pasarnya dulu dan juga segmen yang tepat. Selanjutnya buat strategi pemasaran yang komprehensif termasuk pemasaran online dan juga offline. Lalu meningkatkan kehadiran di media sosial dan situs web. Nah, yang ketiga problemnya itu kesulitan dalam memantau persediaan dan mengelola stok dengan efisien. Nah, korektifnya pertama itu implementasi sistem manajemen inventaris yang efektif. Lalu yang kedua, menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk memantau persediaan. Yang terakhir, melakukan analisis permintaan dan prediksi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Nah, ini perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung. Selama 4 minggu proyek ini, Danisnack mengalami perkembangan pesat. Mulai dari tidak memiliki kehadiran yang kuat di media sosial dan juga online, UMKM ini berhasil menciptakan branding yang menarik dan juga profesional di Facebook dan WhatsApp Business, serta website. Danisnack mengalami peningkatan visibilitas yang signifikan dengan adanya branding di media sosial dan juga website. UMKM ini mampu menjangkau lebih banyak calon pelanggan dan juga lebih banyak orang mengenal dan juga tertarik dengan produk UMKM ini. Selanjutnya, dengan adanya website dan fitur direct pemesanan, Danisnack berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan dapat melihat deskripsi UMKM, lalu produk yang dijual, dan dengan mudah memesan langsung melalui website ke WhatsApp Business. Ini memberikan kenyamanan dan juga kepercayaan kepada pelanggan. Lalu untuk melalui proyek ini, Danisnack berhasil membangun juga reputasi yang baik sebagai UMKM makanan ringan. Brand yang profesional ini dan kepercayaan pelanggan yang meningkat membantu mereka mendapat reputasi positif di pasar. Selanjutnya, dengan adanya kehadiran online yang kuat ini, Danisnack dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di wilayah yang lebih luas. Lalu ke depannya juga mereka dapat mengirim produk mereka ke berbagai daerah, memperluas pasar mereka, dan meningkatkan potensi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, melalui WhatsApp bisnis ini, Danisnack dapat berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung dan juga lebih efisien. Mereka dapat merespon pertanyaan pelanggan dengan cepat dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya perubahan ini, Danisnack memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Branding yang baik, kepercayaan pelanggan, dan peningkatan pelayanan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Baik, itu saja kelompok kami yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.